Dengan hadirnya Vivo X200 Ultra, akhirnya waktunya tiba juga buat ngebandingin kamera flagship paling gila di tahun ini. Aku udah kumpulin 4 jagoan iPhone 16 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Ultra, dan Oppo Find X8 Ultra. Buat diuji habis-habisan biar kita tahu nih mana yang rajanya kamera di tahun 2025. Video ini cukup panjang dan detail, jadi kalau kalian cuma pengen lihat bagian tertentu, tinggal cek aja penanda waktunya di bawah ya. Kita mulai dari kamera telefoto. Secara hardware, cuman Vivo dan Xiaomi yang pakai sensor 200 megapiksel. Sementara Oppo punya keunikan sendiri, satu-satunya yang pakai lensa dengan koreksi warna. Di atas kertas, iPhone kelihatan paling lemah, tapi spesifikasi bukan segalanya kan? Pas dipakai langsung, 3 ponsel Android ini lebih unggul daripada iPhone di bagian telefoto. Lensa mereka lebih besar, jadi hasilnya jadi lebih oke. Tapi walaupun sensornya 200 megapiksel, hasil zoom 30 kali dari Vivo dan Xiaomi gak nunjukin perbedaan yang signifikan. Gambar dari ketiganya sama-sama tajam dan didongkrak AI, tapi Oppo lebih stand out karena warnanya yang lebih natural dan detailnya yang bersih. Vivo X200 Ultra agak kurang di sini, exposure-nya lebih gelap dan efek AI-nya kelihatan di 30 kali zoom. Untuk video telefoto, karena AI enhancement nggak aktif, semua ponsel performanya nyaris seimbang. Soal makro, Xiaomi dan iPhone hanya menggunakan lensa ultra wide untuk makro, tapi Vivo dan Oppo mendukung makro dari lensa ultra wide maupun telefoto, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Waktu angin kencang, Vivo paling enak buat motret makro. Viewfinder-nya real time dan tracking subjeknya responsif banget. Vivo ngasih hasil yang paling tajam, sementara Oppo dan Xiaomi sama-sama suka ngeblur kalau ada gerakan. Nah, makro ultra wide-nya iPhone sayangnya nggak ada dip sama sekali. Kelihatan banget kayak hasil amatiran. Apalagi di lensa 1 kali masih lumayan, tapi di 5 kali udah bener-bener kacau. Lanjut ke bagian potret dan selfie. Pas siang hari, semua ponsel hasilnya oke-oke aja. Tapi aku pribadi lebih suka Oppo Find X8 Ultra dan Vivo X200 Ultra. Keduanya kasih warna kulit yang lebih enak dilihat dan ton warna yang lebih seimbang. iPhone hasilnya agak pucat dan flat. Sementara Xiaomi kadang bikin kulit kelihatan terlalu halus, sampai-sampai wajah jadi nggak kelihatan natural. Tapi semua berubah pas malam hari. iPhone mulai kewalahan karena gambarnya baru tajam kalau pencahayaannya cukup terang. Xiaomi juga sama aja, shutternya lambat, jadi gampang blur dan distorsi meski cuman gerak dikit. Oppo masih aman, shutternya cepat dan hasil low light-nya cukup stabil. Tapi yang paling keren, Vivo X200 Ultra. Potret malam hari, Vivo X200 Ultra kelihatan paling memukau. Pemisahan subjek dan backgroundnya rapi, kayak hasil jepretan pakai kamera profesional. Yang lebih kerennya lagi, ada mode video potret eksklusif. Bikin dia unggul bukan cuma di foto, tapi juga di video potret. Dan untuk selfie, iPhone sempat ngalamin bug waktu ngambil gambar dengan latar yang super terang. Tapi secara umum, hasil keempat ponsel ini di kondisi terang-terangan masih mirip-mirip lah. Kalau disuruh milih, urutan favoritku buat fotografi, Vivo X200 Ultra di posisi pertama, lalu Oppo Find X8 Ultra, terus Xiaomi 15 Ultra, dan terakhir iPhone 16 Pro Max. Lanjut ke bagian video, dan disinilah iPhone masih jadi juaranya. Waktu dipakai jalan, semua Android nunjukin efek goyangan jelly, bahkan Xiaomi sempat flicker pas panning. iPhone masih mulus dan stabil banget. Begitu pindah ke jalan berbatu, iPhone tetap stabil, Vivo masih bisa diandalkan. Tapi Oppo dan Xiaomi mulai goyang parah. Dan pas mulai jogging pelan, cuman iPhone yang tetap kasih hasil oke, bahkan tanpa mode steady shoot aktif. Pas mode steady shoot diaktifkan, iPhone langsung naik kelas. Kestabilannya udah kayak kamera profesional. Tapi sayangnya, Xiaomi masih punya bug yang bikin exposure-nya kedap-kedip terus. Catatan penting nih, cuman Oppo Find X8 Ultra yang bisa aktifin steady shoot sampai rekam di 4K 60 fps. iPhone dan Vivo mentok di 2,8K 60 fps. Sementara Xiaomi ketinggalan di 2,8K 30 fps aja. Waktu dipasang di motor, iPhone 16 Pro Max tetap stabil banget, kayak nggak terganggu sama guncangan. Sedangkan di sisi Android, semuanya masih kelihatan goyang cukup parah. Tapi buat video pakai lensa telefoto, Oppo bikin kejutan besar. Tanpa tripod, cukup dipegang tangan aja, hasilnya udah kelihatan super stabil.
stabil, kayak di shoot pakai alat profesional. Gokil kan? Buat perbandingan, Xiaomi 15 Ultra dan iPhone 16 Pro Max masih oke lah, hasilnya cukup baik. Tapi sayangnya, Vivo X200 Ultra jadi yang paling goyang di antara semuanya. Pas malam hari, Oppo lagi-lagi unggul dengan kualitas gambar yang lebih tajam dan exposure yang pas. Vivo X200 Ultra kadang hasilnya agak gelap, sedangkan Xiaomi 15 Ultra sering kena blur dan highlightnya terlalu terang. Tapi satu hal yang paling penting, rekam pakai lensa tele di malam hari, gak ada yang benar-benar bagus. Kalau kalian mau hasil jarak jauh yang berkualitas di kondisi low light, kamera DSLR masih belum ada lawan. Kalau buat produksi di tempat yang punya kontras cahaya tinggi, Xiaomi cenderung kehilangan detail di bagian bayangan, sementara Vivo malah meledakkan highlight. Yang paling oke, Oppo dan iPhone, mereka rentang dinamisnya paling seimbang. Terus kalau lightnya pakai frekuensi rendah, kayak lampu neon yang kedip-kedip, semua ponsel sih ada flickernya. Tapi yang paling parah, Vivo. Sementara itu, iPhone menangani kondisi kayak gini paling baik. Waktu dipakai dengan gerakan panning, iPhone juga paling mulus transisinya. Oppo dan Xiaomi masih oke lah, tapi Vivo X200 Ultra lagi-lagi kayak bug. Gerakannya patah-patah banget dan gak enak dilihat. Nah, kalau mau motret produk, cukup Oppo Find X8 Ultra yang punya satu bug aneh. Hasil fotonya beda sama yang kelihatan di viewfinder. Jadi, pas dilihat di galeri, kadang kayak, hah, ini tadi aku foto apaan ya? Sebelum kita tutup, ada beberapa detail kecil yang sering kelewatan nih. Pertama, soal tombol kamera. Cuman Xiaomi 15 Ultra yang gak ngikut-ikutan nambahin tombol khusus ini. Tapi, punya tombol yang belum tentu berguna juga. Beberapa Android yang punya, ternyata tombolnya gampang kepencet tanpa sengaja. Dan fitur-fiturnya juga gak banyak. Jadi, ya kesannya agak setengah-setengah. Kedua, konsistensi antar lensa alias beberapa warna dan exposure dari lensa wide dan telenya bisa nyambung. Di sini, Oppo Find X8 Ultra jadi yang paling stand out berkat color correction lensnya. Hasilnya, warnanya tetap konsisten di semua panjang fokus dan wide sampai zoom. Kalau kita bandingkan performa kamera di foto, baik siang maupun malam hari, dan juga video, Oppo jadi yang paling unggul secara keseluruhan dibandingkan yang lain. Oh ya, ada satu hal menarik, pas senja, iPhone 16 Pro Max jadi satu-satunya yang bisa nangkep warna dengan akurat. Sementara Oppo, Vivo, dan Xiaomi semuanya punya bias warna merah yang cukup kelihatan, terutama pas pakai lensa telefoto. Secara keseluruhan, Oppo Find X8 Ultra dan iPhone 16 Pro Max kasih pengalaman yang solid. Xiaomi 15 Ultra masih cukup bisa diandalkan, tapi Vivo X200 Ultra terasa paling nggak konsisten. Hasil fotonya kadang bagus banget, kadang malah ngaco tergantung kondisi. Nah, sekarang kita bahas soal resolusi 200 megapiksel. Xiaomi 15 Ultra dan Vivo X200 Ultra sama-sama punya mode 200 megapiksel, tapi cuma bisa dipakai buat foto, dan itu pun hanya di zoom 4 kali. Pas dibandingin foto 200 megapiksel dari Xiaomi dan Vivo sama foto 50 megapiksel dari Oppo yang nggak dipoles AI, hasilnya nggak beda jauh, bahkan kadang malah nggak kelihatan bedanya. Lucunya lagi kalau dipakai buat motret-potret, mode 200 megapiksel justru bikin bug aneh, dan hasilnya malah lebih bagus kalau pakai mode potret biasa. Jadi, ya fitur 200 megapiksel ini lebih kayak gimmick aja sih, bukan sesuatu yang bakal bikin revolusi. Keempat, perekaman 4K 120 fps. Ya, keempat ponsel mendukungnya, tapi dengan keterbatasan. iPhone hanya di 1 kali dan 2 kali, Xiaomi hanya di 1 kali dan 4 kali, hanya Oppo dan Vivo yang mendukung perekaman 4K 120 fps di semua panjang fokus. Ini penting untuk para kreator. Kalian pasti pengen kan fleksibilitas itu buat pengambilan gambar dari berbagai sudut yang dinamis. Terakhir, daya tahan baterai setelah seharian penuh dipakai untuk pengambilan gambar. Vivo X200 Ultra sisa 26%, Xiaomi 15 Ultra sisa 78%, Oppo Find X8 Ultra sisa 67%, dan iPhone 16 Pro Max sisa 72%. Jadi, siapa nih yang paling juara? Jawabannya nggak sesederhana itu. Buat pemakaian harian dan upload santai ke medsos, keempat ponsel ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian bikin konten secara profesional, pilihannya tergantung banget nih sama kebutuhan kalian. Buat review produk dan motret barang, Vivo X200 Ultra dan Xiaomi 15 Ultra paling fleksibel. Soalnya Oppo punya bug di viewfinder, dan iPhone ya masih pakai lensa telefoto resolusi rendah. Kalau kalian influencer yang sering rekam video portrait, fitur potret video dari Vivo atau filter ala DSLR dari Oppo bisa jadi andalan banget. Dan kalau kalian kerja di bidang video atau bikin film pendek, iPhone masih jadi pilihan yang aman. Fitur video lengkap, kualitasnya stabil, dan ekosistem
sistem aksesorisnya luar biasa. Kalau aku pribadi sih masih jatuh hati ke Vivo X200 Ultra. Stabilisasi gimbalnya enak banget buat ngerekam handheld dan kualitas fotonya detail banget, terutama buat motret produk. Tapi kalau kalian gimana? Pilih yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.